selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam Selamat datang warahmatullahi pada kegiatan BIMTEK Pendidikan Kebencanaan yang kita adakan secara virtual pada pagi hari ini. Senang sekali saya Mega Puspitarini di sini terlibat sebagai host sekaligus moderator yang diberikan kepercayaan oleh teman-teman dari Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa Barat. Dan hari ini telah bergabung bersama kita salah satu narasumber yang luar biasa. Ya, beliau adalah sedikit saya akan bacakan terkait biodata beliau. Beliau adalah salah satu praktisi PAUD. Beliau salah satu narasumber pusat yang direkomendasikan langsung oleh Kemendikbud, dan beliau saat ini bertugas di Pusat Unggulan PAUD Jawa Tengah, Belia Candi ya. Dan kita perkenalkan Ibu Wiwi Citra Pratiwi SPD. Ya, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi hari ini Bu Wiwi akan membawakan materi yang luar biasa sekali terkait dengan media, terkait dengan sumber belajar dan media pembelajaran. Oke, kemarin Bapak Ibu semua sudah mendapatkan materi di hari pertama terkait dengan konsep pendidikan kebencanaan serta peran PTK, orang tua, mitra dalam penerapan pendidikan kebencanaan di satuan PAUD. Bapak Ibu juga sudah mendapatkan materi terkait pengintegrasian pendidikan kebencanaan dalam KTSP dan pengembangan RPP di Satuan PAUD yang sudah disampaikan oleh Ibu Yulia kemarin dari BP PAUD dan Dikmas NTB. Nah, sekarang ini materinya, lanjutannya nih materinya. Nah, kalau ingin pengembangan RPP itu kan rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, Bapak Ibu kalau ingin mengembangkan RPP, sekarang sudah punya materi, kemarin sudah dibahas. Kalau kita akan mengangkat materi tema terkait gempa bumi. Nah, gempa bumi ini kan nggak asing untuk kita ya, karena kemarin tahun 2018 Kabupaten Sumbawa Barat sempat diguncang gempa bumi juga di pertengahan Agustus kemarin, dan itu merupakan bencana yang masih berbekas di kita semua karena menyebabkan begitu banyak kerugian di daerah serta berdampak juga pada psikologis anak-anak, terutama anak-anak di PAUD ya. Jadi sekarang dalam pengembangan RPP itu nanti bersama dengan Bu Wiwi sebagai narasumber kita akan diberikan materi terkait metode apa yang tepat gitu untuk mengembangkan pembelajaran terkait pendidikan kebencanaan ini. Dan media apa sih yang pas? Nah, yang cocok nih medianya apa? Kalau misalnya terkait materi pembelajaran tentang gempa bumi, nah kira-kira materinya apa ya yang cocok? Nah, nanti dibahas tuntas dengan Ibu Wiwi nanti sebagai narasumber kita. Setelah itu mungkin ibu-ibu juga ingin referensi atau ingin tahu sumber belajar yang tepat, yang cocok, yang pas untuk pembelajaran pendidikan kebencanaan ini, nanti juga bisa langsung ibu-ibu dapatkan, ibu-ibu tanyakan kepada Ibu Wiwi Citra Pratiwi SPD terkait materi yang akan disampaikan hari ini. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta, bagaimana, sudah semangat untuk mengikuti kegiatan hari ini, untuk mengikuti materi hari ini? Ya. Oke, angkat jempolnya dong, angkat jempolnya semua. Oke, alhamdulillah. Baik. Mungkin kita langsung saja untuk keefektifan waktu kita kepada Ibu Wiwi Citra Pratiwi SPD. Ya Bu, ya mohon untuk dapat menyampaikan materinya. Oke. Waktu dan tempat disilakan. Baik, terima kasih Mbak Mega Puspitarini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam wabarakatuh. sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu? Insya Allah sehat semua ya. Semangat sehat selalu. Tetap waspada dan tangguh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin, dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini saya dari Semarang mohon izin memperkenalkan diri. Meskipun tadi sudah diperkenalkan Mbak Mega ya. Saya ada nun jauh di waktu Indonesia bagian Barat. Jadi ada selisih kurang lebih 1 jam dengan Sumbawa Barat ya. Dan hari ini saya bisa bertemu dengan teman-teman. Bolehkah saya panggil teman-teman saja biar kita bisa lebih akrab begitu ya? Boleh ya? Iya, karena Bapak Ibu teman-teman saya juga praktisi di lapangan. Alhamdulillah luar biasa. Dari hari pertama kemarin saya mengikuti kegiatan BIMTEK Pendidikan Kebencanaan di Kabupaten Sumbawa Barat ini, saya melihat aura yang keren ya, luar biasa spirit dari teman-teman semua mengikuti kegiatan ini dari awal hingga materi yang kedua. Dan luar biasanya 2 materi kemarin sangat-sangat menginspirasi, sangat memotivasi kita untuk bisa lebih memahami tentang pendidikan kebencanaan di satuan PAUD. Sepertinya saya mau bagi-bagi lagu juga deh ya kepada teman-teman ya. Lagunya dengan nada di sini senang, di sana senang. Pasti semuanya bisa kan ya? Di sini senang, di sana senang. Hanya teksnya kita ganti. Saya akan coba menyampaikan dulu, nanti kita buka sebentar mic-nya sama-sama menyanyi ya. Judulnya di mana-mana ada bencana gitu. Di sini turun. Mohon maaf Bu Wiwi. Iya. Maaf. Kepencet. Sudah ya? Oke, lanjut. Yuk, saya ulangi ya. Di sini angin, di sana banjir. Di mana-mana ada bencana. Di Flores angin, di Jawa banjir. Di mana-mana ada bencana. Ayo kita siaga, kita mari waspada sama-sama. Gitu. Mari Bapak Ibu, teman-teman, kita hangatkan suasana pagi ini ya. Sama-sama ya nyanyi ya. Yuk, siap? 1. Oke, saya beli ababa ya biar kita kompak. 1, 2, 3. Di sini angin, di sana banjir. Ulangi, mohon maaf. Di sini angin, di sana banjir. Di mana-mana ada bencana. Di Flores angin, di Jawa banjir, di mana-mana ada bencana. Ayo kita waspada, mari kita waspada sama-sama. Ayo kita waspada, Ayo kita siaga. Kita siaga. Kita sama siaga sama-sama. Baik. Ya barangkali itu jadi referensi ya. Oke. Kalau begitu silakan teman-teman unmute lagi. Kita akan mencoba untuk masuk ke materi kita pada pagi hari ini. Saya izin share screen dulu. Ya. Apakah sudah terlihat materi saya? Sudah, Bu. Sudah Bu. Suaranya Bu Wiwi, mohon maaf.
Suaranya turun juga. Bu Wiwi, mohon maaf suaranya di... Ya, sudah? Oke, sudah terdengar. Sudah, ya, mohon Ya. maaf. Baik, alhamdulillah ya Ibu, mohon maaf kalau tadi ada beberapa kendala teknis. Hari ini kita akan bicara tentang metode, materi, dan sumber belajar pendidikan kebencanaan di Satuan PAUD. Tentunya materi ini tidak bisa lepas dari materi yang pertama kemarin disampaikan Pak Pane, yaitu tentang konsep dasar pendidikan kebencanaan, dilanjutkan oleh Ibu Yulia ya, dengan integrasi pendidikan kebencanaan ke dalam KTSP Satuan PAUD. Kenapa? Karena memang materi hingga nanti yang keempat itu semuanya saling terkait. Saya percaya teman-teman di Sumbawa Barat sesungguhnya tidak terlalu asing dengan pendidikan kebencanaan. Dan saya juga yakin di lapangan pun kita sudah mempraktekkan itu begitu ya. Sudah melekat di kegiatan pembelajaran kita. Meskipun kalau kita boleh menengok kembali, yang kita lakukan seringkali hanya terbatas pada tataran memberi informasi kepada anak-anak tanpa memperdalam pemahaman mereka, dengan ujungnya adalah mereka aware, mereka punya kepedulian, mereka punya rasa aware terhadap lingkungan sekitar, termasuk tanggap menghadapi kondisi yang memungkinkan terjadi. Nah, kaitannya dengan materi kali ini, kita akan coba lebih banyak bahas tentang kemungkinan kita mendalamkan pemahaman anak-anak terkait dengan pendidikan kebencanaan, hubungannya dengan pra-bencana hingga setelah atau pasca bencana terjadi. Nah, mungkin kita perlu, ya ini saya tidak akan panjang lebar dengan identitas saya ini, tapi kalau ada yang mau mencatat email saya atau WA, silahkan. Barangkali setelah acara ini kita masih bisa berkomunikasi ya. Iya, oke. Kita akan coba remembering lagi atau ke belakang. Apa sih bencana alam yang ada di Indonesia khususnya? Kemarin Bu Yulia maupun Pak Pane juga menyampaikan tentang kondisi geografis Indonesia yang lokasi kita memang ada di ring of fire ya. Potensi bencananya besar sekali. Apapun bencana itu sangat mungkin terjadi di sekitar kita. Hanya terkait dengan modul-modul ini yang dibahas di modul pendidikan kebencanaan memang hanya 5 bencana alam dasar. Jadi ada gunung berapi, kemudian tanah longsor, banjir, tsunami, dan gempa bumi. Tetapi karena potensi daerah kita itu banyak sekali ragam potensi bencananya, sangat tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa kondisi bencana yang lain. Nah, ini yang mesti kita pahamkan kepada anak-anak kita ya, sesuatu yang dekat. Nah, tujuan dari kita belajar hari ini di modul materi, model, dan sumber belajar pendidikan kebencanaan adalah yang pertama, kita bisa mengetahui upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko bencana. Ini yang perlu kita catat, mengurangi risiko bencana. Apalagi bila daerah kita di mana satuan PAUD kita berada itu mempunyai potensi bencana yang besar. Nah, ini yang perlu kita pikirkan. Yang berikutnya adalah bagaimana kemudian kita menerapkan kegiatan bermain dalam pendidikan kebencanaan bagi usia dini. Nah, ini ada hubungannya dengan kemarin RPP. Masih nyambung dengan integrasi ke RPP adalah mengembangkan media dan kegiatan main bagi anak usia dini. Ini tentunya berhubungan dengan sarana prasarana yang kita pakai ya saat anak-anak bermain. Dan yang tidak kalah penting adalah ini, meningkatkan partisipasi dan dari masyarakat serta pihak-pihak terkait. Ini kira-kira gambaran besar dari modul kita hari ini.
Nah, terkait dengan itu, pada materi kita di modul 3 ini adalah terbagi menjadi 3 bab. Bab yang pertama penanggulangan bencana di satuan PAUD. Hal ini menjadi PR buat kita semua para praktisi di lapangan, terlebih bila daerah kita punya potensi bencana yang cukup tinggi begitu ya. Hal-hal yang harus dipikirkan kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan pengetahuan tentang upaya apa saja yang kita bisa lakukan untuk menanggulangi bencana begitu ya. Kemudian sinergitas dalam membentuk tim siaga bencana. Jadi di bab 1 ini memang nantinya akan lebih banyak kita bicara tentang pembentukan tim bencana di satuan PAUD. Nah, ini yang sampai sekarang tidak banyak dari satuan PAUD di Indonesia yang kita sudah sampai memikirkan itu. Gitu. Inilah saatnya kita mulai memikirkan upaya penanggulangan bencana di satuan PAUD kita masing-masing. Terkait dengan itu, intinya adalah di penanggulangan bencana kita melakukan upaya perlindungan kepada masyarakat. Siapa sih masyarakat yang dimaksud? Tentu saja anak didik kita sebagai customer ya, dan juga orang tua serta warga sekitar. Tentunya terkait dengan budaya lokal, upaya yang kita lakukan tidak bisa lepas dari budaya-budaya setempat. Ya, misalnya nih seperti di daerah Jawa beberapa tempat menggunakan kentongan sebagai alat untuk memberikan informasi terjadinya bahaya. Apakah di Sumbawa Barat ini juga ada alat-alat tertentu yang digunakan untuk itu? Nah, ini salah satu dari bagian budaya lokal. Intinya adalah dari penyelenggaraan penanggulangan bencana ini kita menggalang kerjasama dengan berbagai pihak. Berbagai pihak secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh. Nah, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada upaya penanggulangan bencana ini ada beberapa tahapan sesuai dengan UU nomor 24 tahun 2009. Maaf nih, 9-nya hilang. Di pasal 35 itu ada 3 tahapan. Jadi tahap pra-bencana. Pra-bencana itu berarti sama seperti saat ini ya. Insya Allah kita akan baik-baik saja nih. Kita berharap selamanya seperti itu gitu. Ini berarti kategori pra-bencana. Nah, di pra-bencana ini dibutuhkan pengetahuan tentang jenis-jenis bencana. Saya yakin teman-teman semua, ayah bunda sudah banyak menyinggung ini pada anak-anak kita. Apa saja jenis bencana yang mungkin terjadi gitu ya. Kemudian di pra-bencana juga alat yang diperlukan serta apa yang dilakukan. Andai kata kita nggak ingin ini terjadi saat bencana itu datang, tadi aware kita sudah ada, anak-anak kita sudah tanggap bahwa oh iya saya harus bawa ini, saya harus melakukan apa. Itu ada di pra-bencana. Nah, yang berikutnya adalah di saat bencana atau tanggap darurat. Pada saat bencana, kita nggak pernah tahu kondisi bencana itu terjadi di mana, kapan, bagaimana, begitu ya. Manakala itu terjadi, misalnya nih, pada saat ada proses pembelajaran. Maka ini menjadi hal yang harus kita pikirkan untuk penanggulangan risiko yang mungkin terjadi lebih banyak pada saat kejadian bencana. Misalnya, kebanyakan kasus yang terjadi adalah korban banyak muncul karena bukan pada saat bencananya, tapi setelah itu karena terjadi kepanikan. Nah, kepanikan ini yang perlu kita minimalkan dengan pengetahuan serta aware tadi ya, kepedulian kita terhadap kondisi bencana yang sudah ditanamkan sejak dini. Yang berikutnya adalah pasca bencana. Nah, di pasca bencana ini juga ada PR dari kita, terutama para pendidik, adalah upaya pemulihan kondisi pasca bencana. Seringkali muncul kondisi-kondisi pasca bencana yang sangat mengganggu psikologis baik anak, orang tua maupun kita sendiri selaku pendidik. Nah, ini juga menjadi perhatian kita di bab 1. Intinya pada
penekanan kita adalah penanggulangan bahaya. Kita garis bawah ya, penanggulangan bahaya yang bisa dilakukan oleh satuan PAUD. Satuan PAUD, jadi oleh Bapak Ibu semuanya. Oke, kalau tadi adalah tahapannya, yang sekarang adalah upayanya. Di upaya pra-bencana ini pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 33 tahun 2019 pasal 8, ada 16 hal sebetulnya yang dapat dilakukan oleh Satuan PAUD dalam upaya Satuan Pendidikan Aman Bencana. Beberapa di antaranya adalah memetakan kondisi rawan bencana yang mungkin ada di sekitar Satuan PAUD. Kemudian memetakan juga sarpras yang kita miliki. Jadi apa sih kelebihan dan hal-hal yang mendukung penanggulangan bencana yang kita miliki di Satuan PAUD. Termasuk lagi di antaranya adalah penataan interior baik di dalam maupun di luar ruangan kelas maupun sekolah terkait dengan penanggulangan bencana. Nah, itu ada di kurang lebih 16 kegiatan pada peraturan menteri ini. Dan itu bisa teman-teman nanti pelajari, baca lebih jauh lagi di modul ini. Pada upaya penanggulangan inilah, maka pembentukan tim bencana menjadi penting. Kenapa? Karena di pembentukan tim bencana itu nantinya kita berharap akan menjadi upaya untuk mengurangi dampak bencana yang mungkin terjadi. Tentunya kita nggak bisa sendirian, gitu ya. Kita bisa melibatkan banyak pihak terkait seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, BPBD setempat, organisasi pemuda dan instansi lain. Nah, pertanyaannya adalah nih, karena kita bicaranya kan di Satuan PAUD, kok butuh tim siaga bencana segala, lalu siapa yang menjadi bagian dari tim siaga bencana itu? Yang pertama yang mungkin menjadi bagian dari tim siaga bencana itu adalah pendidik tentunya ya. Ini ujung tombak, pendidik, kemudian juga tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan kita sama-sama tahu siapa saja, termasuk pengelola, administrasi, dan sebagainya ya. Dan peserta didik. Nah, ini kenapa anak-anak ternyata juga bisa menjadi bagian dari tim bencana. Nah, nanti alurnya seperti apa kita akan bahas setelah ini. Perwakilan komite sekolah, warga sekitar sekolah, ini adalah anggota dari tim siaga bencana yang mungkin kita bentuk di Satuan PAUD masing-masing. Oke. Ini kira-kira gambaran dari langkah-langkah pembentukan tim siaga bencana. Uraian tugasnya nanti juga sudah ada di modul bacaan ya. Nanti kita bisa baca lebih lanjut. Di situ juga muncul sebelum bencana, saat bencana, sesudah bencana. Ada bagian-bagian tersendiri. Tentunya porsi kita akan lebih banyak di sebelum bencana. Sebelum bencana, di saat bencana dan sesudah bencana itu kolaborasi dengan pihak-pihak terkait yang lainnya. Baik. Satu hal yang juga penting untuk kita berikan informasi serta pemahaman kepada anak didik kita, Bunda dan Ayah, adalah upaya mengenali tim siaga bencana. Pada proses yang terjadi tadi Bu Mega sudah sampaikan ya, beberapa waktu yang lalu di Sumbawa Barat terjadi gempa yang luar biasa gitu. Ada banyak korban, ada banyak risiko yang harus terjadi saat itu. Nah, salah satunya adalah mungkin karena saat itu kita pun juga tidak mendapatkan bekal yang cukup tentang pengenalan dari tim siaga bencana ini. Maka ini menjadi catatan kepada kita untuk membekali kepada anak-anak maupun kepada masyarakat sekitar tentang tim siaga bencana ini sebetulnya mudah loh dikenali. Jadi andai kata terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kita bisa tahu menuju kemana, ke siapa, bagaimana begitu ya. Nah, sebaiknya tim siaga bencana itu mengenakan identitas yang sama.
biasanya ada rompi atau ada atribut yang berwarna sama gitu ya, jingga atau orange. Kita tahu beberapa tim penyelamat seperti tim SAR, baik itu dari instansi terkait atau kerjasama dengan organisasi yang lain, itu menggunakan seragam atau uniform berwarna jingga atau oranye. Nah, kenapa? Maaf ya, kalau kadang-kadang kita mikirnya, aduh kayak tukang parkir gitu. Nah, tapi ini adalah warna yang menjadi kesepakatan internasional. Karena warna ini mudah dikenali. Mudah dikenali. Dalam kondisi gelapkah, dalam keadaan yang hiruk pikuk, ini mudah dikenali. Warna ini menjadi tanda bahwa itu waspada atau siap begitu. Oke. Nah, kalau tadi kita bicara pra bencana, suara saya menggema ini. Sudah? Oke. Ya. Kalau tadi hubungannya dengan tim siaga bencana, di mana Bapak Ibu yang terlibat di Satuan PAUD ini juga bisa menjadi bagian dari tim bencana, maka yang berikutnya adalah pada saat bencana atau tanggap darurat. Di tanggap darurat ini tentunya porsi yang besar adalah porsi dari pihak-pihak terkait. Misalnya ada tim SAR, kemudian ada tim P3K, ada juga tim yang dapur umum begitu ya. Ada tim pemulihan sarana dan prasarana. Nah, ini menjadi bagian dari upaya penanggulangan bencana di saat bencana itu terjadi. Yang ketiga adalah pasca bencana. Ini juga yang perlu kita pikirkan ke depannya, kaitannya dengan upaya untuk membantu penyintas. Apa itu penyintas? Penyintas itu sama halnya dengan korban. Jadi artinya adalah mereka yang menjadi korban dari bencana alam yang muncul begitu ya. Biasanya kan akan mengalami beberapa kondisi yang tidak lagi sama dengan dulu awal sebelum kondisi bencana terjadi. Maka fungsi kita juga perlu dipikirkan untuk nantinya bisa membantu memulihkan berbagai kondisi fisik, mental, emosi, sosial dan lingkungan pada kondisi yang tidak normal ya. Artinya pada saat sudah terjadi bencana di pengungsian pastikan kondisinya tidak lagi sama. Ada akses pendidikan untuk peserta didik. Nah, ini juga yang perlu kita pikirkan. Bagaimana kita, meskipun mungkin kita sendiri juga mengalami kondisi yang tidak lagi sama, tetapi kita tetap bisa menjalankan fungsi kita sebagai pendidik untuk memberikan hak anak-anak kita saat sudah terjadi bencana. Oke. Bab 1 terkait dengan upaya penanggulangan bencana, terkait dengan tim bencana, sudah kita sampaikan begitu ya. Yang berikutnya adalah kaitannya dengan penerapan kegiatan main. Nah, ini berarti sudah implementasi di lapangan. Sudah berhubungan dengan tugas kita di pra bencana gitu, karena ini hubungannya dengan program belajar mengajar. Nah, terkait dengan ini, seperti tadi saya sudah sampaikan, pastinya bunda-bunda dan ayah juga dalam pembelajaran selama ini sudah sering memberikan informasi, baik itu melalui tema gejala alamkah atau lingkungan dan sebagainya tentang ragam bencana yang ada di Indonesia atau ragam bencana khususnya yang ada di wilayah kita. Terkait dengan itu, terutama di 5 bencana ya, bencana alam ini menjadi perhatian khusus karena ini memang yang sering terjadi di hampir belahan bumi Nusantara kita. Nah, tentunya pada saat kita menerapkan kegiatan main terintegrasi dengan KTSP yang kemarin sudah kita bicarakan bersama Bu Yulia, tidak bisa lepas dari model pembelajaran yang kita pakai di sekolah gitu. Kita pakai di Satuan PAUD. Ada beberapa model pembelajaran yang kita tahu dan teman-teman juga di lapangan sudah melakukan itu, yaitu ada model pembelajaran area, ada model pembelajaran sentra dengan berbagai macam sentra yang dibuka, kemudian juga pembelajaran sudut serta model pembelajaran kelompok dengan pengaman.
Nah, ini tentunya tidak bisa kita lepaskan dari apa yang sudah kita lakukan. Maka kemarin sudah disampaikan juga oleh Pak Pane bahwa pendidikan kebencanaan ini bukan barang baru. Kita tidak harus merubah sesuatu yang sudah kita lakukan selama ini sama sekali baru begitu ya, karena ini bisa kita integrasikan dalam proses pembelajaran yang sudah kita lakukan selama ini, dari model pembelajaran yang sudah kita pilih. Kalau selama ini kita pakainya sentra misalnya ya, ternyata pendidikan kebencanaan juga bisa kita include-kan ke dalam permainan-permainan di sentra-sentra yang kita buka. Nah, terkait dengan metode, nah ini juga saya percaya ayah bunda, teman-teman semua sering melakukan hal ini. Ada banyak sekali metode yang bisa kita pakai kaitannya untuk memberikan pemahaman terhadap pendidikan kebencanaan. Dan saya yakin ini juga bervariasi sudah teman-teman lakukan di lapangan ya, seperti metode karya wisata, misalnya pergi ke kantor Basarnas atau ke kantor Damkar atau ke tempat-tempat yang hubungannya dengan instansi terkait yang selama ini berhubungan dengan penanggulangan bencana, atau demonstrasi. Nah, ini demonstrasi hubungannya dengan simulasi begitu ya. Oke. Simulasi misalnya, simulasi tentang terjadinya gempa bumi. Nah, tidak ada salahnya kegiatan-kegiatan demonstrasi yang terkait dengan kejadian pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana ini juga kita masukkan ke dalam program pendidikan di satuan kita dalam periode tertentu. Misalnya seperti kemarin ada teman dari daerah Palu ya, yang kemarin juga ada gempa, ternyata itu sudah jadi best practice gitu. Simulasi dilakukan secara berkala, 1 bulan sekali, melibatkan banyak pihak langsung gitu. Atau mungkin hanya terbatas pada skala satuan PAUD saja, tidak ada masalah. Ini bisa dibicarakan, bisa direncanakan oleh teman-teman pada proses pendidikan di PAUD. Ya, intinya adalah bahwa kita tidak melakukan hal yang baru. Kita sisipkan, kita susupkan begitu ya, kita include-kan, kita integrasikan dalam program pembelajaran di KTSP kita. Nah, sekarang kita masuk di bab 3 nih. Apakah saya terlalu cepat? Bapak Ibu? Bisa dipahami ya sampai di sini ya? Atau sambil berjalan apabila ada teman-teman yang mungkin ingin menyampaikan pendapatnya atau pertanyaan bisa disampaikan di kolom chat. Kolom chat nanti kita akan diskusikan bersama-sama. Ya, saya akan coba lanjutkan untuk bab yang ketiga. Bab yang ketiga ini terkait dengan pengembangan dan pemanfaatan media. Nah, kita sudah punya metode sekian banyak, kita sudah pilih model pembelajaran yang kita pakai di sekolah kita gitu. Kemudian hubungannya dengan pemanfaatan media serta sumber belajar. Sesungguhnya media dan sumber belajar ini tidak ada yang paten. Artinya adalah sesuai dengan karakteristik dari masing-masing wilayah terkait dengan satuan PAUD kita masing-masing. Karena potensi bencana di masing-masing satuan kita itu tidak sama gitu ya. Seperti di Semarang itu yang besar sekali potensinya adalah banjir untuk daerah perkotaan. Kemudian untuk daerah yang perbukitan itu ada potensinya tanah longsor. Kemudian di perkotaan juga ada potensi bencana human error, kebakaran gitu. Ada lagi rob dan sebagainya. Tentunya pemanfaatan media dan sumber belajarnya bisa tidak sama gitu, satu sama lain. Maka bagaimana kita mengenalkan jenis bencana kepada peserta didik ini sangat didukung dengan kita punya apa nih media yang ada di satuan PAUD kita. Kita punya sumber belajar apa gitu ya. Kalau orang Minang bilang alam takambang jadi guru, alam yang terkembang ini jadi sumber belajar yang luar biasa untuk kita semua. Nah, terkait dengan pengembangan media dan sumber belajar untuk pendidikan kebencanaan di sini, sebetulnya sama halnya dengan saat kita merencanakan
merencanakan proses kegiatan bermain, apakah itu 1 semester, apakah itu kemudian breakdown menjadi mingguan hingga ke harian gitu ya. Tentunya kita identifikasi dulu potensi bencana apa sih yang ada di daerah kita. Kalau potensinya adalah gempa bumi, maka berarti kira-kira kita bisa pakai media apa gitu ya, kita bisa pakai sumber belajar apa untuk nantinya kita berikan kepada anak-anak peserta didik pada saat proses pendidikan dan pembelajaran. Kemudian di persiapannya ada pada rencana di RPP terkait dengan alat dan bahan. Tentunya ini sudah menjadi keseharian kita dan saya yakin teman-teman tidak mengalami kesulitan yang berarti. Nah, Bapak Ibu, ini ada link yang nantinya bisa teman-teman semua akses ya. Ini adalah Inaris personal. Inaris personal ini saya mohon izin untuk menunjukkan adalah salah satu sumber belajar yang bisa kita pakai untuk mengetahui potensi bencana apa yang ada di sekitar kita. Jadi seperti aplikasi gitu, semacam aplikasi tertentu yang bisa kita. Nah, ini bisa kita pakai. Iya. Teman-teman, ini salah satu contoh aja ya, tentang Inaris adalah salah satu aplikasi yang bisa kita pakai untuk membantu mengetahui informasi potensi-potensi bencana yang ada di sekitar kita. Jadi misalnya Bapak Ibu ada di kecamatan mana nih, potensi bencana di kecamatan Bapak Ibu apa? Lebih dekat lagi dengan satuan PAUD Ibu Bapak apa gitu. Nanti ada pilihan yang bisa dicari di sana. Oke. Kira-kira tampilannya seperti ini. Kita mau cari informasi tentang gempa bumi. Apakah di satuan PAUD kita ini potensi gempa buminya sangat besar atau bahkan banjir dan sebagainya. Ini bisa kita lihat di aplikasi Inaris. Yang selanjutnya ini beberapa media yang bisa kita pakai lainnya adalah poster dan kartu bergambar. Jadi Kemdikbud sudah mengeluarkan beberapa poster dan kartu bergambar seri Aku Tangguh Bencana yang bisa teman-teman akses, teman-teman pakai untuk membantu proses pemberian informasi dan pemahaman informasi tentang pendidikan kebencanaan bagi anak-anak di satuan PAUD kita. Teman-teman bisa akses di situ di http://anggunpaudkemdikbud ya. Intinya poster ini bisa menjadi alat bantu kita. Alat bantu kita manakala bencana terjadi, kita harus apa? Kita harus kemana? Kita harus bagaimana? Nah, ini kira-kira ada 5 poster yang teman-teman bisa dapatkan di laman HTTP tadi ya, Anggun PAUD Kemdikbud, sesuai dengan 5 jenis bencana alam secara garis besar. Ada gempa bumi, kemudian letusan gunung berapi, longsor, tsunami, dan banjir. Di situ ada langkah-langkah tuh, kemana ya kita harus menuju, atau kita tidak boleh di daerah mana, karena ini mengandung bahaya yang tinggi bila terjadi gunung berapi. Ini misalnya, di gunung berapi yang disilang adalah daerah aliran sungai, karena mungkin saja letusan gunung berapi itu juga akan melewati aliran sungai. Begitu juga dengan saat terjadi longsor atau tsunami. Nah, ada jalur evakuasi di situ yang dimunculkan di poster. Ada titik kumpul. Nah, kemarin saya setuju sekali dengan Bu Yulia yang menyampaikan, kenapa tidak kita praktek membuat titik kumpul gitu ya, membuat jalur evakuasi di sekolah kita. Nah, poster ini bisa dipakai untuk media belajar Ananda anak-anak kita secara berulang-ulang. Dan paling penting adalah disimulasikan. Suaranya agak menggema ya. Oke. Sudah terdengar? Alhamdulillah. Nah, teman-teman pun juga bisa mencari dari sumber yang lain. Ini saya dapatkan dari Google. Artinya sekarang sudah ada Pak Google, Mbah Google gitu ya, Om Google yang sangat membantu kita mencari apapun itu.
Nih misalnya nih saat kita bersahabat dengan alam, cegah bencana, ternyata ada gejala-gejala alam tertentu yang kita perlu tahu. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu informasi mitigasi bencana alam untuk proses pembelajaran kita di pendidikan kebencanaan. Nah, kalau selama ini kegiatan simulasi barangkali jarang atau bahkan belum kita lakukan di beberapa satuan PAUD. Mungkin sudah, tetapi tidak ada salahnya ya. Di kesempatan kali ini kita coba untuk bicara tentang simulasi, terutama bila satuan PAUD Bapak Ibu memang rawan bencana gitu. Simulasi ini sepertinya penting sekali, sama halnya dengan yang dilakukan oleh negara-negara di luar, misalnya Jepang. Kalau kita mau belajar tentang penanganan bencana alam atau penanggulangan bencana gempa bumi, kemana? Ke Jepang gitu. Kenapa? Karena mitigasinya bagus banget. Informasi dan edukasi untuk anak usia dini sekalipun itu sudah dilakukan secara terus-menerus. Sehingga di gempa bumi dan tsunami beberapa waktu terakhir kemarin, minimal sekali korban bencana. Kenapa? Karena anak-anak akhirnya sudah mulai terbiasa, mereka aware, mereka tahu apa yang harus dilakukan. Maka itu tadi hubungannya dengan penyiapan tim penanggulangan bencana ya, tim siaga bencana. Tidak ada salahnya di rencana RPP-nya Bapak Ibu sekalian, kita munculkan nih, yuk kita coba simulasi gempa bumi gitu. Kita mau lakukan berapa kali, misalnya dalam waktu berkala sebulan sekali kah atau 2 bulan sekali kah begitu ya. Dan tentunya sebelum itu kan ada informasi yang diberikan kepada anak-anak kita terkait dengan tugas mereka, apa yang harus dilakukan begitu. Nah, ini salah satunya adalah informasi kita pasang-pasangkan gitu. Kita pasangkan anak yang kuat dengan anak yang lemah secara fisik, dengan harapan nantinya anak yang kuat ini nantinya bila terjadi kondisi yang tidak kita inginkan, dia bisa membantu temannya yang lemah. Kemudian anak-anak juga kita berikan informasi tentang titik-titik evakuasi pada saat terjadinya kondisi yang tidak kita inginkan. Ada jalur evakuasi yang bisa kita lalui seperti itu. Nah, untuk medianya kita bisa nih siapkan beberapa benda seperti bendera warna hijau, bendera warna kuning dan warna merah. Ini masing-masing mengandung arti sendiri. Misalnya warna hijau itu untuk kondisi titik evakuasi yang aman sebagai titik kumpul, bendera warna kuning yang seperti apa. Nah, ini menjadi informasi bagi anak-anak. Ada rambu-rambu dan papan penunjuk arah evakuasi, kemudian ada daftar hadir mandiri. Nah, ini maksudnya untuk apa? Untuk pada saat simulasi kita mempraktekkan tentang mengecek kembali kehadiran anak-anak di titik evakuasi yang disepakati. Apakah ada yang tertinggal? Apakah sudah hadir semua begitu ya? Sehingga dengan daftar hadir mandiri ini kemungkinan untuk proses evakuasi bila dibutuhkan itu bisa cepat dilakukan. Ada kotak P3K, makanya di beberapa sudut sekolah kita memang harapannya ada beberapa sarana penanggulangan bencana secara ringan begitu ya. Nah, handphone ini ternyata juga menjadi sebuah alat yang cukup vital pada saat kondisi-kondisi yang tidak kita harapkan itu terjadi. Ada media yang lain, apakah itu megafon, bel, sirine, kentongan, dan sebagainya. Proses simulasinya seperti apa? Nah, akan lebih baik lagi manakala proses simulasi ini juga melibatkan pihak-pihak terkait. Misalnya ada sosok tim satgas, beneran begitu ya. Kalaupun tidak ada ya dari guru tadilah. Dan ini menjadi proses simulasi yang membuat anak bisa mempunyai gambaran gitu bahwa kondisinya itu bisa seperti ini loh. Jadi pada saat terjadi seperti ini nanti saya harus bagaimana gitu. Nih tadi warna hijau untuk kondisi waspada, warna kuning untuk siaga, warna merah untuk bahaya. Nah, ini anak-anak perlu dijelaskan. Ini beberapa tanda yang mungkin bisa kita pakai sebagai alat informasi kepada anak-anak bahwa ini titik kumpul.
ini adalah jalur evakuasi. Ini tempat-tempat bahaya atau tempat-tempat yang kalian jangan lewat di sana atau berkumpul di sana. Ini hal-hal yang bisa kita perhatikan dalam proses simulasi untuk evakuasi. Nah, teman-teman terkait dengan simulasi ini nantinya bisa juga kita baca lebih jauh lagi, lebih detail lagi di modul yang nantinya juga akan dibagikan kepada teman-teman semuanya. Nah, ini kalau di metode yang kita pakai demonstrasi gitu ya, atau dalam skala kecil, dalam skala ruang kelas gitu, ini bisa kita pakai metode bermain peran. Sehingga anak-anak menjadi terbiasa dengan tanda-tanda bahaya, simbol-simbol yang merupakan informasi bagi mereka tentang hal-hal yang harus diketahui. Nah, tentunya ini simulasi yang dilakukan secara terencana dan terintegrasi dengan pihak-pihak terkait ya. Nah, ini di sini disampaikan nih, simulasi dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. Minimal, kalau misalnya mau dijadikan per periode berapa waktu sekali, silakan dari satuan PAUD bisa merencanakan masing-masing. Oke. Di titik kumpul. Nah, ini ada beberapa informasi yang juga perlu kita sampaikan. Biasanya pada kondisi darurat-darurat seperti ini informasi ada. Kita bisa gali informasi tentang titik kumpul atau apa yang berhubungan dengan simulasi ini pada laman-lamannya pihak-pihak terkait yang bisa kita akses gitu. Sehingga sama satu visi gitu ya, satu informasi yang kita berikan nantinya kepada peserta didik maupun warga masyarakat sekitar satuan PAUD kita. Nah, ini terkait dengan titik kumpul, kemudian jalur evakuasi. Apakah di lembaga kita ini untuk menuju ke titik kumpul juga ada jalur evakuasi yang jelas terlihat, sehingga apabila dibutuhkan proses evakuasi menjadi lebih cepat, aman dan mudah gitu. Oke. Bapak Ibu, ini juga ada salah satu media yang bisa kita akses simulasi gitu nih. Satu contoh simulasi gempa berupa video simulasi gempa. Kita lihat sebentar ya. Ya, teman-teman, tentunya apa yang dilakukan oleh anak-anak di video tadi ya, ini menjadi evaluasi berikutnya oleh guru, oleh kita, apakah ada yang kurang, bagaimana seharusnya kemudian nanti ada perbaikan, sehingga anak-anak kemudian menjadi sangat paham apa yang harus mereka lakukan manakala terjadi situasi gempa kah atau bencana alam yang lain ya. Tentunya mohon maaf Bu Wiwi, ya. jadi tadi videonya tidak sempat terlihat. Tidak terlihat, baik. Ya, jadi videonya tadi nggak sempat kelihatan tadi. Oke, baik, tidak apa-apa ya Mbak Mega, nanti video ini juga kita akan kirimkan ke teman-teman. Oke, siap. Jadi nanti bisa dilihat ya, sebagai inspirasi. Mohon maaf, saya pikir tadi bisa. Ya. Baik. Oke, nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Ya, kita Baik, lanjutkan materi. Ya. Ya, baik teman-teman, artinya begini. Apabila simulasi itu menjadi bagian dari perencanaan kita, kemudian kita lakukan, kita cobakan dengan anak didik secara berulang-ulang, ada evaluasi, kemudian kita lakukan lagi. Saya percaya anak-anak kita akan punya aware yang baik terhadap kondisi bencana yang mungkin terjadi begitu ya. Misalnya seperti karena tadi tidak terlihat, masih terjadi kepanikan, masih terjadi keinginan dari masing-masing personal untuk menyelamatkan diri sendiri-sendiri. Nah, maka pada proses belajar kita di sekolah, kemudian kita bisa evaluasi lagi untuk kemudian kita perbaiki. Oh, berarti ada informasi yang harus diulang kepada anak-anak dan sebagainya. Oke. Intinya adalah simulasi itu memang menjadi perlu untuk kita coba lakukan pada anak-anak kita, agar mereka kemudian punya aware tadi. Mereka bisa tahu secara kalau di bawah sadar kita berikan terus-menerus, mereka menjadi
menjadi paham apa yang harus dilakukan. Tugas dari kita tinggal memberikan informasi, menginstruksikan sesuai dengan SOP yang sudah kita buat. Nah, ini salah satu poster lagi yang juga bisa menjadi kartu gambar. Artinya potongan-potongan gambar yang ada di kartu gambar ini bisa menjadi informasi bagi guru maupun anak-anak terkait dengan situasi bencana yang dimunculkan. Oke. Ada banyak lagu yang bisa menjadi inspirasi kita menyampaikan informasi kepada anak-anak tentang gempa. Seperti kemarin Pak Pane ya, bila ada gempa, lindungi kepala. Jangan berhenti sampai di situ, kita harus sampaikan kepada anak-anak. Kenapa kok harus lindungi kepala? Apa jadinya bila kepala kita tidak terlindungi? Dengan apa kita bisa melindungi kepala, kan begitu. Terus jauhilah kaca, kenapa kok harus jauhilah kaca? Bila tidak memungkinkan keluar, kita harus bagaimana? Oh, sembunyi di kolong meja. Kenapa? Nah, kenapa itu juga perlu kita informasikan kepada mereka. Sehingga proses simulasi itu betul-betul bisa tertanam kepada anak-anak secara baik karena mereka paham. Tidak hanya sekedar tahu saja. Oke. Nah, ini ada beberapa video ya. Saya tidak akan putar saja karena sudah ada link yang nanti teman-teman bisa akses dan juga video ini pun juga bisa diterima oleh teman-teman nantinya sebagai salah satu pengayaan media belajar dan sumber belajar. Ada beberapa nih baru dari warna baru dalam gempa bumi. Di situ bentuknya adalah animasi. Jadi mungkin bisa mengurangi efek trauma begitu ya. Kalau kemarin Bu Yulia cerita, kadang-kadang ada ketakutan kita kalau kita menyampaikan, menunjukkan video atau film tentang kejadian bencana yang real gitu, takutnya anak-anak menjadi trauma. Tetapi di beberapa video ini berbentuk animasi yang mudah diterima oleh anak-anak. Tinggal guru nanti bisa mendalamkan kembali dengan informasi-informasi yang dibutuhkan. Ini poster dan kartu bergambar letusan gunung berapi. Keep calm, tetap tenang. Perhatikan bila ada bunyi peringatan dan tanda suara gemuruh, ada percikan api, semuanya pakai masker gitu. Kenapa harus pakai masker? Kemudian harus lapor ke guru bila pasangannya tidak ada gitu. Dan seterusnya. Ini ada film Badu dari Warna Balu dalam Gunung Api. Sekitar 6 menit lah ya, hampir 7 menit. Kemudian ada longsor. Kalau longsor itu tanda tanyanya seperti apa? Ada gemuruh, ada kerikil berjatuhan, dan sebagainya. Banjir, kalau banjir itu juga ada tanda-tanda awal. Kita harus ngerti kenapa kok terjadi banjir. Satu film Badu dari Warna Balu dalam banjir dan tanah longsor juga sudah kita sediakan untuk sumber belajar peserta didik kita. Tsunami ya, ini juga penting karena di beberapa daerah memang sangat rawan sekali potensi tsunami. Ada filmnya lagi. Nah, selain poster dan kartu bergambar, Direktorat juga sudah menyediakan cerita bergambar. Terdiri dari 6 judul. Ada paut siaga, paut gempa bumi, gunung meletus, tsunami, banjir, serta bermain tenda. Nah, ini juga bisa teman-teman akses. Artinya, Kemendikbud mencoba untuk membantu kita semua dalam mencari sumber belajar untuk pendidikan kebencanaan di satuan PAUD. Nah, ini juga ada permainan ular tangga. Sebagai inspirasi ya, kita pun juga bisa membuat sendiri. Misalnya dengan alat yang ada, apakah dari bentangan kain, dari plastik yang besar, atau dari apapun itu, yang intinya adalah menjadi salah satu media atau sumber belajar yang bisa kita pakai untuk memahamkan anak-anak peserta didik terhadap pendidikan kebencanaan. Mitigasi bahasanya. Dari sini anak-anak tahu, oh kalau banjir ternyata aku bisa begini, aku tidak boleh begini, dan seterusnya.
Ini ragam main, dan saya percaya teman-teman secara praktek di lapangan sesungguhnya jauh lebih kreatif karena ada banyak sekali bahan dan media di lingkungan sekitar yang bisa kita masukkan ke sekolah gitu ya, ke dalam kelas sekalipun untuk pendidikan mitigasi bencana. Dan ini tentunya membutuhkan kemauan dari ayah bunda sekalian untuk kreatif, untuk inovatif, sehingga anak-anak menjadi lebih semangat mengetahui tentang bencana. Nah, kalau tadi kita sudah menemukan beberapa sumber belajar yang bisa kita pakai, yang berikutnya adalah kegiatan main. Kegiatan main ini tadi salah satunya adalah simulasi, kemudian menyanyikan lagu. Tentunya ini sudah teman-teman lakukan terintegrasi dalam RPP. RPP sudah direncanakan begitu. Oh, minggu depan kita mau mencoba bermain peran atau kita mau melakukan eksperimen sederhana begitu ya. Ini ada juga salah satu video edukasi tentang banjir berupa dongeng dari BNPP dari Basarnas ini kalau tidak salah. Kita lewati saja ya. Nanti teman-teman boleh putar sendiri setelah menerima materinya. Oke. Banyak aktivitas bermain, kegiatan main yang bisa kita angkat ke kelas kita terkait dengan pendidikan kebencanaan. Kita bisa bermain drama, kita tentukan nih dari anak-anak siapa yang menjadi petugas SAR-nya, petugas dapur umumnya, petugas P3K-nya, atau terus kemudian gurunya yang menjadi anaknya dan sebagainya. Ini sangat menyenangkan buat anak-anak saat mereka melakukan drama atau bermain peran begitu ya. Kemudian tadi simulasi bencana. Bisa juga kita ajak anak-anak membuat peta evakuasi sekolah. Ini bagian dari aware mereka terhadap lingkungannya. Nah, kalau misalnya nih di sekolah kita kondisinya seperti ini, kira-kira bila terjadi bencana, kita bisa lewat mana aja? Yuk kita buat petanya, ini kelas ini kelas A, ini kelas B, kita bisa lewat mana, kita harus bagaimana. Nah, ini tentunya juga akan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Eksperimen sederhana, misalnya nih, gunung meletus, gempa bumi, begitu ya. Ini ada kartu bencana, ini ada beberapa kartu yang juga bisa kita mainkan bersama mereka. Apakah itu melengkapi huruf, dan setelah itu bisa kita jadikan alat permainan, sangat beragam. Dan ini bisa teman-teman akses di banyak laman, atau bahkan teman-teman membuat sendiri, atau kita ajak anak-anak membuat sendiri kartu-kartu bergambar tentang bencana yang ada. Tentunya setelah mereka mendapatkan informasi tentang salah satu bencana atau jenis-jenis bencana yang ada. Oke. Nah, misalnya seperti ini, eksperimen, kenapa kok bisa terjadi tsunami? Eksperimen gunung meletus. Kemudian kita sambungkan dengan video. Besoknya kita sambungkan lagi dengan simulasi, bermain peran, dan sebagainya. Wow, anak-anak pasti akan mendapatkan rentetan informasi yang saling terkait gitu. Dan nantinya akan menjadi sebuah informasi yang dalam buat mereka. Ya, ini banyak sekali beberapa aktivitas yang juga kita bisa gunakan peralatan di sekitar kita atau biasa disebut dengan luspat, media-media alam yang ada, misalnya batu, kayu, bambu, kemudian kain, atau apalagi dari gelas-gelas, botol, plastik dan sebagainya ya. Itu juga bisa menjadi ragam main untuk kita mitigasi bencana kepada anak-anak. Nah, kita sudah sampai nih pada penghujung di materi 3, yaitu yang nantinya bisa teman-teman lakukan pasca kegiatan BIMTEK ini, yang ini coba kami rangkum menjadi dari bab 1 ke bab 4 yang terakhir tadi ya. Yang pertama, teman-teman bisa mencoba untuk memetakan begitu. Apa saja sih kira-kira yang kita miliki di satuan PAUD kita? Upaya apa yang bisa kita lakukan gitu? Apakah memungkinkan kita membentuk tim siaga bencana di satuan PAUD kita? Siapa saja yang terlibat? Ini ada di bab 1, di tugas kesiapan
teman-teman nantinya. Kemudian daya dukung yang kita miliki apa, kendalanya bagaimana. Ini berarti kan peta ya, peta konsep, peta pemetaan yang kita lakukan. Kemudian kita juga melihat kembali nih hubungannya dengan metode yang sudah kita lakukan di sekolah kita. Apakah ada metode yang tidak dikuasai atau belum dikuasai oleh guru? Kalau iya berarti kita harus bagaimana begitu. Kemudian apakah teman-teman memiliki daya dukung dalam penggunaan metode-metode yang bisa dipakai pada pendidikan kebencanaan di satuan PAUD. Itu ada di bab 2 yang terkait dengan kegiatan model pembelajaran dan kegiatan lain. Kalau untuk medianya apa yang dibutuhkan, sumber belajar apa yang kita pakai, itu ada di bab 3. Teman-teman juga bisa memetakan kembali, mengkalkulasikan kembali apa-apa yang kita miliki. Kita bisa dapat dari mana nih? Apakah dari lingkungan kita, kemudian juga dari media sosial, atau dari tempat lain? Ini ada di bab 3. Yang terakhir adalah kesiapan dari satuan PAUD itu sendiri, menggunakan checklist. Nah, contoh checklistnya seperti ini nih, teman-teman. Terlihat ya? Misalnya nih, persiapan dan konsolidasi dengan pihak sekolah, berarti warga sekolah, terutama pendidik dan tenaga kependidikan. Sudah ada atau belum? Kalau sudah ada tinggal dicentang. Kalau belum berarti bisa disilang atau diberikan tanda straight gitu ya. Nah, kemudian kita kaji, ada penilaian mandiri di awal program. Ada nggak pelatihan untuk guru terkait dengan pendidikan kebencanaan? Kalau ada berarti kita centang. Kemudian untuk pelatihan peserta didik, apakah itu berbentuk simulasi atau berbentuk yang lainnya? Ini juga bisa kita buat checklist ya. Dan kalau memang dibutuhkan item-item lain, indikator dari checklist yang bisa kita buat, silakan saja. Intinya, semua tergantung dari kebutuhan di masing-masing satuan PAUD Bapak Ibu. Nah, ini beberapa referensi yang bisa Bapak Ibu gunakan untuk pendidikan kebencanaan dalam satuan PAUD. Ya, dan tentunya tidak hanya berhenti di sini. Kalau ternyata dari teman-teman juga memiliki referensi yang lain, itu akan lebih bagus lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya untuk bisa menyampaikan tentang metode, media, dan sumber belajar pendidikan kebencanaan di satuan PAUD. Saya kembalikan kepada Mbak Mega. Silakan. Terima kasih kepada Bu Wiwi selaku moderator, selaku narasumber kita pada hari ini. Baik, Bapak Ibu peserta BIMTEK, kita buka sesi tanya jawab. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak bisa menulis atau mengetik pertanyaannya di room chat atau langsung raise hand saja Bapak Ibu supaya nanti kami panitia atau co-host bisa membuka atau meng-unmute mikrofon Bapak Ibu. Silakan. Tanya Bu. Iya, Oke, silakan, Pak Bapak Zulkarnain. Ya, mari Pak. Ya, terima kasih Bu Wiwi atas penjelasannya. Kami masih bingung sini Bu. Dari penjelasan kemarin nih dari untuk penerapan ke sekolah, karena ini sudah ada metode segala macam. Jadi jelas kami di KTSP itu khusus kebencanaan gitu. Tapi kemarin penjelasannya bisa diselipkan ke metode-metode pembelajaran, misalnya tema apa diselipkan. Tapi di sini dipaparkan sama Ibu, dijelaskan di Ibu ada metode segala macam. Jadi jelas KTSP itu sendiri untuk kebencanaan. Apakah bisa seperti itu Bu? Terus di mana di program tahunan tetap kita masukkan Bu? Sementara pembelajaran lain tetap dilaksanakan Bu. Mungkin itu pertanyaan saya Bu. Terima kasih, mungkin lain kali saya tanyakan lagi. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih Pak Zulkarnain. Terima kasih Pak Zulkarnain. Mungkin langsung dijawab saja ya, Bu Wiwi ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi begini Bapak, sebetulnya
program pendidikan kebencanaan ini apakah mau kita buat secara totalitas di satuan lembaga kita atau secara parsial, tidak ada masalah, semua kembali kepada satuan PAUD. Kalau saya boleh sambungkan dengan materi di integrasi kemarin ya Bu Yulia, dengan pertanyaan Bapak adalah, andai satuan Bapak mau membuat pendidikan kebencanaan ini menjadi sebuah program yang memang direncanakan dalam setahun, tidak ada masalah. Tidak ada masalah, artinya memang ngomonginnya tentang pendidikan kebencanaan saja gitu ya. Boleh-boleh saja. Karena begini, tema, kalau kita ngomongin tema ya, untuk mempermudah memberikan informasi kepada anak-anak kan kita dibantu oleh tema. Tema yang kita susun di awal tahun sesungguhnya bisa sangat bervariatif. Artinya tidak baku, tidak paten, hanya tema-tema, maaf 12 tema yang mungkin selama ini bertahun-tahun kita pakai, kita lakukan di sekolah kita. Tidak harus seperti itu. Itu hanya menjadi contoh. Andai satuan Pak Zulkarnain memilih pada tahun ajaran depan pendidikan kebencanaan menjadi sebuah program apa ya, seperti program best practice-nya gitu ya. Dan itu kemudian dimasukkan secara totalitas di dalam KTSP-nya sekolah, sangat mungkin Pak, boleh saja misalnya, dan ini sudah kami lakukan di lembaga kami. Kami tidak pakai setiap tahunnya itu 12 tema yang setiap saat sama gitu ya. Tema aku, kemudian tuh buku ini, gejala alam, tidak. Kami sangat bervariasi setiap tahun. Manakala kami membutuhkan bahwa, karena di Semarang, contohnya di tempat kami ya, di Semarang, tempat kami itu pas di perbukitan. Jadi potensi tanah longsornya besar. Kemudian kebakaran juga besar. Karena jarak rumah, jarak bangunan itu mepet-mepet. Nah, kami menganggap itu penting untuk diketahui oleh anak-anak. Maka informasi tentang kebakaran dan tanah longsor kami masukkan menjadi tema tersendiri di KTSP kami. Dan itu sudah kami rencanakan. Misalnya ini kira-kira mau berapa lama nih? Kita butuh ngomongin tentang tanah longsor itu 2 bulan. Kenapa tidak? Nggak masalah Pak, nggak masalah. Nah, kalau misalnya kita mampu seperti itu tidak apa-apa. Tapi andai kata ternyata kita merasa kesulitan. Kok lama sekali ngomongin tanah longsor 2 bulan. Terus kegiatannya apa saja? Kita boleh melakukannya secara parsial. Nah, parsial artinya include ke tema-tema yang sudah kita punya. Misalnya nih, kita pakainya gejala alam, gitu kan ada ya, gejala alam di semester 2. Semester 2 kira-kira jatuh di bulan berapa, kita butuh berapa waktu? Oh, 2 minggu. Nggak masalah. Gejala alam yang kita pilih apa di semester 2 bulan itu? Oh, tentang banjir. Berarti banjir baru akan kita laksanakan pada semester 2, tidak masalah juga Bapak. Tetapi begini, yang kami perlu ingatkan teman-teman adalah, selama ini yang menjadi kelemahan kita, mengangkat tema-tema itu adalah sesuatu yang di permukaan, seringkali di permukaan saja. Kita hanya pada tataran memberikan informasi dan pengetahuan saja, tapi tidak dalam. Anak nggak paham. Satu contoh tadi, kita ngomongin bencana alamnya banjir. Anak tahu kenapa kok banjir? Oh, karena buang sampah sembarangan, karena salurannya tersumbat, curah hujan turun deras, kemudian air lama-lama naik, banjir dan sebagainya. Tapi tidak ada aware pada mereka tentang lalu apa yang harus aku lakukan bila terjadi banjir. Saya gitu, kayak tadi ya, mitigasinya belum ada. Karena saat kita menyampaikan informasi tentang banjir, terus kita praktekkan di pembelajaran hanya sebatas pada kegiatan yang waktunya singkat, kemudian metode yang kita pakai tidak bervariasi. Misalnya nih, mohon maaf, kita pakai LKS, anak menghubungkan gambar saja, selesai gitu kan. Tapi beda kalau kita buat simulasi gitu ya Pak ya. Jadi sebetulnya nggak masalah menurut saya. Semua kembali kepada satuan PAUD masing-masing. Kami bahkan bisa membuat tema tadi, tanah longsor itu bahkan 1 semester.
bisa 1 semester. 1 semester tuh nanti akan terbagi menjadi banyak metode kan, ya. Kebetulan kami pakai model sentra. Iya, betul. Oke, model sentra. Di sentra balok, nanti fokusnya pada saat tanah longsor, ngapain nih anak-anak membangun dengan balok dan aneka ragam bahan main itu tentang tanah longsor apa gitu ya. Mungkin awalnya dari membangun rumah, kemudian rumahnya bagaimana, sampai akhirnya pemahaman tentang tanah longsor itu bisa didapat oleh mereka. Nanti mereka ketemu dengan sentra peran. Oh, mereka bermain simulasi terbatas di tingkat kelas tentang tanah longsor. Apa yang terjadi saat tanah longsor? Metodenya bisa bermacam-macam. Makanya tadi kalau ngomongin metode, Pak, metode itu sebetulnya kan salah satu cara yang bisa kita pakai untuk menyampaikan informasi kepada anak-anak. Jadi nggak pakai demonstrasi terus sepanjang waktu. Hari ini kita pakai metode bermain peran dan tanya jawab. Kan bisa kan di RTP ada kan ya? Ada sekian metode yang kita pakai dalam 1 hari. Makanya kenapa kita butuh untuk memetakan gitu. Memetakan potensi yang kita miliki, kemampuan yang kita punya, daya dukung yang ada seperti itu. Kira-kira begitu, Pak. Ya, berarti saya bisa ngangkat tema itu karena saya di pesisir, Bu, di pesisir. Berarti saya tema itu bisa angin sama tsunami sama kebakaran mungkin. Iya, silakan saja Bapak. Ya, nanti. Ya, terima kasih, Bu. Ya, betul. Nanti tema yang sudah Bapak angkat itu kan bisa di breakdown menjadi subtema kan ya. Oh, 1 semester kita khusus ngomongin tsunami karena daerah Bapak di pesisir, potensi tsunami-nya besar. Berarti kalau tsunami itu gandeng rentengnya dengan gempa bumi kan? Nah, berarti gempa bumi juga perlu nih kita infokan ke anak-anak. Kita bikin sekian waktu. Boleh saja, Bapak. Terima kasih, Bu. Sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak Zulkarnain. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu yang lain yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaannya di room chat atau langsung. Apa sih yang rusak? Bener ya, yang saya beri aja ya, di luar nih. Iya, adakah yang lain? Tahu yang orang. Aku satu pilih. Ibu Inayatullah mohon untuk unmute. Mari Bapak Ibu, mumpung kita bisa bahas ketemu ya terkait dengan apa namanya media yang bisa kita pakai. Silakan. Baik, Bapak Ibu silakan yang masih bingung terkait materi dari Bu Wiwi tadi, luar biasa sekali materinya. Sudah ada metode, terus media, tambah lagi tadi sumber belajar. Nah, kira-kira ada yang Ibu ingin sampaikan atau ada kendala apa yang dihadapi di lembaga Ibu? Mungkin bisa disampaikan di sini atau kita diskusi bersama, silahkan. Mumpung ada narasumber kita, Bu Wiwi Citra di sini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Ini dengan Ibu Helinawati dari Mohon volumenya, Bu, mohon soalnya kurang nih, kurang terdengar di kita. Udah keras nih. Oke, sudah. Oke, baik, Bu. Tertangkap Mbak Mega. Ibu Herlinawati ya? Iya, Ibu Herlinawati. Ya, saya, Bu. Oke, Ibu Herlinawati dari TK Negeri Pembina. Baik, Ibu, silakan. Ya, terima kasih. Saya menyimak dari tadi, materinya sangat bagus, sangat luar biasa, menarik sekali dari hari kemarin ya. Jadi yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Wiwi, tadi saya sempat mendengar tentang ada sebagian SOP yang memang harus kita tampilkan ketika kita di dalam pembelajaran itu ada pendidikan kebencanaan. Jadi yang saya maksudkan di sini, misalnya ini adalah pendidikan kebencanaan yang memang harus kita terapkan di pendidikan anak usia dini, ya berarti mungkin tetap kita harus taruh di kurikulum, baik itu secara utuh atau komprehensif atau secara parsial.
Ya Iya. boleh kita pakai dua-duanya. Jadi kalau memangnya kita ingin taruh secara utuh atau secara komprehensif, ya, jadi mungkin bisa kita tampilkan di dokumen satunya salah satu keunggulan mungkinnya, atau kita sesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah masing-masing. Misalnya di sini tentang banjir atau gempa. Bisa nggak? Pertanyaannya bisa nggak dua yang menjadi program keunggulan yang akan menjadi program yang ada di sekolah tersebut, ya. Jadi ditampilkan di dokumen satunya, berarti akan ada materi yang akan kita tampilkan atau dengan SOP-nya, misalnya SOP banjir, terus SOP gempa bumi misalnya, atau yang lain-lainnya. Maksud saya di sini, apakah boleh kita masukkan di dalam program unggulannya? Ya. Okay. Di dalam sekolah tersebut. Ya. Ya. Terima kasih Bu Wiwi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Herlinawati. Pertanyaannya luar biasa. Keren banget ini. Program unggulan ya Bu ya. Apakah bisa dimasukkan ke dalam KTSP kita? Menurut saya sangat bisa. Justru dengan kita memasukkan program pendidikan kebencanaan, tentunya yang sesuai dengan potensi daerah, wilayah kita ya, terutama yang berhubungan dengan satuan PAUD, itu akan menjadi keunggulan tersendiri. Nah, akan menjadi keunggulan tersendiri yang kemudian itu bisa menjadi juga perhatian bagi seluruh warga sekolah kan, terutama oleh pendidik, karena nanti ujungnya keunggulan tadi kan harus diimplementasikan ya Bu ya, harus di-breakdown-kan dalam program pembelajaran. Nah, di-breakdown-kan dalam RPP kan tentunya. Yeah. RPP kan. Nah, maka menurut saya memang penting akhirnya teman-teman semua, yuk biar juga tidak ngantuk sambil saya menjawab lebih lanjut Bu Herlina, teman-teman bisa coba memetakan kira-kira di tempat satuan PAUD Bapak Ibu ada potensi bencana apa? Yuk kita coba ya dalam waktu singkat ya. Boleh ditulis di chat room. Sehingga kita sekalian belajar kan ini praktek nih. Apa ya? Oh banjir. Terus apa ya? Lihatnya dari sekian meter terdekat dari satuan PAUD kita sampai ke sekian kilo misalnya begitu. Coba deh. Oke, kita sudah dapat respon. Ada Bu Siti Nurfitria, gempa bumi deh. Banjir dan gempa bumi. Ada Bu Herlina, banjir dan gempa bumi. Nah, Rob, oke. Baik, terima kasih. Yang lainnya boleh menyusul ya, sambil saya menjawab. Jadi Bun, setelah kita punya informasi, punya data itu, punya data terkait dengan potensi bencana di daerah kita, apakah itu mau pakai Inaris atau pakai yang lain, data yang kita ambil begitu ya, sebetulnya itu jadi kekuatan saat kita mau menyusun KTSP di periode berikut, begitu kan ya, di periode berikutnya. Oh ternyata selama ini kita kelewat nih, kita kelewat menyorot masalah ini untuk bisa diberikan pada anak-anak didik kita menjadi sebuah pemahaman, tidak hanya sekedar pengetahuan. Beda ya Bu. Kalau cuman pengetahuan kan berarti iya aku tahu gempa bumi itu begini selesai gitu. Tapi kalau pemahaman ujungnya kepada mereka punya kompetensi sikap dan keterampilan. Nah itu dia. Udah tahu, mereka jadi punya sikap. Sikap apa? Menghadapi saat ada bencana, setelah bencana, atau sebelum bencana. Menjadi keterampilan manakala terjadi bencana. Ini nyambung kan dengan materi pertama Pak Pane, tujuannya apa sih pendidikan kebencanaan ini diberikan? Ujungnya karena kita pengen anak-anak itu punya kemampuan di kompetensi inti dan kompetensi inti itu ya, mereka punya pengetahuan, tapi juga punya sikap yang harus mereka tunjukkan yang nantinya menjadi sebuah keterampilan. Dan itu nanti akan sangat bantu para pendidik, orang tua, manakala terjadi bencana. Kita tidak berharap itu, tapi setidaknya kita sudah membekali anak-anak dengan keterampilan untuk survive gitu, Bun. Kemampuan untuk menghadapi keadaan. Kalau nggak kita ajarkan, mereka nggak akan pernah tahu. Tidak akan pernah paham kalau cuma dikasih tahu.
Maka setelah kita punya potensi tadi, oh iya ya, ternyata sekian meter atau sekian ratus meter dari satuan PAUD saya, ada potensi nih bencana yang mungkin terjadi. Sekolahan saya rapat sekali dengan tetangga sebelah. Daerah ini rapat sekali, kecil-kecil, listriknya malang megong, maaf bahasa Jawanya nggak karuan gitu ya. Potensi kebakaran bisa terjadi. Mungkin percikan dari api listriknya, ya toh? Nah, maka anak-anak juga perlu diinformasikan tentang itu, dibekali kemampuan itu. Oh, kalau ada bencana kebakaran, apa yang harus kamu lakukan? Dan saat kita sudah tahu itu, kita bawa ke dalam KTSP, masuk ke dalam program unggulan dokumen 1, berarti kita sudah memutuskan sekolah kita melakukan program pendidikan kebencanaan ini secara totalitas. Ingat ya Bu, kemarin Pak Pane kan sampaikan itu. Karena kita masukkan sudah mulai dari dokumen 1. Bahkan sudah masuk ke visi dari sekolah. Anak-anak menjadi anak yang tanggap kondisinya. Nah, kalau itu hanya kita masukkan di dokumen 2 saja, artinya tidak masuk ke program unggulan tertentu, tidak masuk ke dokumen 1, hanya ke dokumen 2, berarti mulai dari program semester ya. Dari program semester itu kan dokumen 2. Maka berarti sekolah kita memutuskan pendidikan kebencanaan ini hanya kita pakai secara parsial. Parsialnya apa? Masuk ke dalam tema-tema yang kita sudah susun. Atau kita lakukan dalam kegiatan bermain tetapi tidak menjadi sebuah fokus utama gitu. Karena ya untuk melengkapi proses KBM gitu aja, maka kita melakukannya dalam proses program parsial. Kalau menurut saya, karena memang daerah Indonesia itu kan potensi bencana di mana-mana, akan sangat luar biasa hasilnya nanti Bun buat anak-anak adalah bila itu masuk ke program unggulan sekolah kita. Sehingga begini, anak-anak kita keluarannya, outputnya adalah mereka yang punya kemampuan dan tangguh terhadap bencana gitu ya. Kemampuan mereka untuk bisa menerima keadaan yang terjadi itu besar. Karena guru-guru udah nyiapin itu melalui proses belajar, dibantu sumber belajar yang ada, dibantu dengan media belajar yang tersedia, kan begitu. Kira-kira Bu Herlinawati, demikian, adakah yang masih kurang? Ya, bagaimana Bu Herlinawati? Boleh dibuka itu Bu mikrofonnya. Terima kasih Bu Wiwi. Informasinya sangat luar biasa dan saya bisa menanggapinya. Kemudian ada lagi satu Bu, maaf. Iya, silakan. Silakan dilanjutkan Bu. Ya, terkait dengan apa yang disampaikan tadi, berarti kami misalnya kalau kami masukkan di dalam program unggulan nanti, berarti ada kolaborasi juga dengan orang tua. Artinya waspada tanggap tangguh itu bukan hanya di sekolah saja, tetapi juga harus ada kerjasama dengan orang tua. Mungkin bisa kami masukkan di program-program parenting. Gimana Bu? Terima kasih. Iya Bun. Ya, kalau tidak salah, KTSP itu sekolah kita ada, tidak bisa berdiri sendiri kan Bun? Sekolah kita itu harus bekerja sama dengan pihak-pihak terkait. Pihak terkait yang paling besar siapa? Orang tua, ya kan? Yang punya anak, yang anaknya bersama dengan kita. Maka memang wajib hukumnya malah kita melibatkan orang tua. Sehingga semua program yang kita susun di awal tahun ajaran itu akan didukung oleh orang tua dan bahkan oleh lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar, warga setempat, pihak-pihak terkait, termasuk program unggulan. Nah, tentunya informasi tentang KTSP itu juga memang harus sampai kepada orang tua. Dan kalau tidak salah satu syarat akreditasi adalah program kita kan diketahui oleh orang tua. Karena saat orang tua mengetahui program kita sampai sekecil-kecilnya, maka partisipasi yang mungkin muncul akan besar. Dan itu membantu banget kita sebagai praktisi di lapangan.
Memang harus Bun, kolaborasi itu harus. Kalau perlu di metode tadi kan juga ada penugasan gitu kan. Nah, kita manfaatkan itu sebagai bagian dari parenting. Penugasan yang sifatnya tidak harus LK. Kalau bisa nggak LK, ada banyak variasi kegiatan. Misalnya mereka praktek membuat angin puting beliung. Caranya dari apa? Mengaduk gelas ya. Mengaduk air di gelas menggunakan sendok. Apa yang terjadi? Seperti ada pusaran angin puting beliung. Itu metode pemberian tugas sederhana yang melibatkan orang tua. Nanti anak suruh cerita, misalnya gitu. Apalagi di konteks BDR sekarang ya Bun ya. Kita nggak bisa tatap muka sama mereka. Padahal kita pengen nih anak-anak paham tentang ini, tentang misalnya pendidikan kebencanaan, nggak apa-apa. Meskipun di dokumen 1 dan 2 kemarin tidak kita munculkan, ini darurat kok. Kita bikin aja RPP yang fleksibel kan? Nah, ini bisa menjadi nih penugasannya ke orang tua. Yuk, anak-anak dibantu oleh papa mama di rumah, kita percobaan gempa bumi misalnya, ini paling sederhana. Ya kan? Nanti anak suruh cerita, orang tua suruh cerita lewat berbagai cara. Itu sangat sederhana yang bisa kita lakukan, Bunda. Artinya simulasi pun kan tidak selalu yang kita pikirkan harus seperti yang ada di film-film begitu ya. Nah, penugasan lagi disuruh di rumah itu anak-anak membuat tanda-tanda simbol-simbol darurat. Nah, karena di rumah juga butuh nih jalur evakuasi begitu. Ada titik kumpul di mana kalau saat kita ada di rumah bareng dengan keluarga? Oh, titik kumpulnya ada di luar. Di luarnya itu di mana? Seru tuh, Bun. Ya, artinya banyak sekali yang bisa kita gunakan cara maupun bahan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Herlinawati. Mungkin masih Ya, Oke. silakan. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Jadi Bapak Ibu peserta lainnya yang ingin mengajukan pertanyaan, kami persilakan. Oke, Bu Herlinawati di room chat, artinya harus ada edukasi atau pelatihan kepada orang tua tentang pendidikan kebencanaan ya Bunda? Iya, pasti Bunda. Dan pelatihan buat orang tua itu kita pakai aja cara-cara yang efektif dan sederhana aja lah. Ya pakai model daring seperti sekarang ya, atau kalau tidak memungkinkan tatap muka Zoom begini, WA. Ya. Mama, Papa, ya intinya kita jalin komunikasi Bunda. Itu bisa jadi penugasan tuh orang tua, karena toh orang tua itu kan juga sama ya dengan anak-anak, harus belajar sepanjang hayat. Orang tua belajar dari anaknya, anak belajar dari lingkungannya. Nah, itu yang kita manfaatkan. Caranya bisa beragam. Itu semua tergantung kreativitas bunda-bunda dan ayah semuanya terkait dengan tadi komunikasi, terus pelatihan yang memungkinkan untuk orang tua. Dan saya sih berharap BIMTEK ini nggak berhenti sampai di sini, sampai teman-teman sudah mendapatkan materi, selesai dapat sertifikat, bukan. Tapi aplikasi berikutnya, follow up-nya gitu ya. Dan siapa tahu dari dinas bisa memfasilitasi bisa mengetahui apakah peserta memfollow up itu. Itu akan lebih baik, sehingga kita sendiri akhirnya juga mendapatkan pemahaman dan siap siaga. Begitu Mbak Mega. Iya, nanti kita sampaikan juga kepada pihak dinas juga terkait ini, semoga ada realisasinya. Oke, ada yang raise hand ini Bu Siti Nurfitria, kita unmute dulu. Ya. Silakan Bunda. Silakan Bunda Siti Nurfitria, silakan Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari TK Nurul Ikhlas Maluk. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Dari paparan Ibu Wiwi tadi yang saya bisa telaah, kita lebih banyak membahas simulasi ya Bu ya, dan sikap tanggap terhadap bencana tersebut. Nah, yang ingin saya tanyakan ini Bu, pasca kebencanaan tersebut. Jadi pasca bencana ini seperti yang kita ketahui, kemarin kita ada bencana gempa bumi Bu ya, beberapa tahun yang lalu. Yeah. Pasca bencana ini malah benar-benar lebih
dampaknya lebih dahsyat, Bu, karena psikologis anak Ya, trauma, Bu. Kayak betul. semacam gempa bumi sampai kemarin kita itu sekolah anak-anak sampai takut. Orang tua pun takut untuk masuk sekolah. Nah, yang ingin saya tanyakan, aplikasi atau contoh rencana pembelajaran pasca kebencanaan atau pasca. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Bu Wiwi tadi sempat Ya, nangkep? Oh ya, soalnya ada Insya Allah gangguan. bisa. Oh iya, kita Oke. lanjutkan Bu ya. Saya coba tanggapi ya Mbak Mega ya. Bu Siti, terima kasih. Saya bisa membayangkan kondisi pada saat bencana terjadi ya waktu itu ya. Bahkan mungkin hingga saat ini pun ada trauma yang membekas di beberapa anak kita, Betul. bahkan orang dewasa begitu ya. Nah, menurut saya justru berkaca dari pengalaman itulah, maka kita menganggap perlu sekolah, satuan PAUD terutama, Bapak Ibu guru yang ada di satuan PAUD, yang sekarang sudah mulai berhadapan dengan anak-anak ya, meskipun belum langsung, menyusun rencana apa yang harus dilakukan, agar next ada kondisi tertentu yang sama, kita sudah tahu apa yang harus dilakukan. Artinya, yang saya sampaikan tadi sebetulnya tidak melulu ke simulasinya. Saya tadi lebih mengarahkan ke simulasinya karena selama ini kegiatan itu luput dari perhatian kita, praktisi di lapangan. Gitu ya. Pada saat kita menyampaikan tentang bencana, gejala alam dan sebagainya, hanya lebih banyak di tataran pengetahuan. Kalaupun praktek-praktek yang praktek-praktek sederhana, tapi tidak melibatkan emosi mereka, tidak melibatkan ini tadi, pengetahuan yang didapat membentuk sikap dan keterampilan. Maka memang di kondisi tertentu, di daerah-daerah tertentu, terutama yang rawan bencana, kenapa tidak simulasi bencana itu mulai dimasukkan dalam program sekolah? Ya, tadi makanya dibantu dengan checklist. Sudah pernah belum? Kalau belum, kita bisa masukkan nih, mau berapa lama? Mau berapa kali dalam sebulan atau per periodenya? Sehingga kita kaitannya dengan pasca bencana ini ya Bun ya. Pada saat nanti kita sudah mulai bisa tatap muka dengan anak-anak, memang sedikit mengangkat traumatik masa lalu, tetapi sebagai proses dari pengobatan lah kita bilang begitu. Kita bisa pakai banyak metode, ya. Tadi ada banyak metode. Kita bisa pakai banyak sumber belajar. Kita bisa pakai banyak media yang ada di lingkungan untuk mengobati trauma itu. Dikuatkan dengan program kebencanaan yang lebih dalam lagi, tidak hanya sekedar kita pakai LKS, kemudian menyampaikan bahwa banjir terjadi karena apa, gempa bumi ini karena apa, setelah itu selesai. Saya berpikir justru pasca bencana kemarin harus menjadi titik baliknya teman-teman di Sumbawa Barat untuk mulai memikirkan, memasukkan kebencanaan ini ke dalam program pembelajaran. Kalau saya jujur, kalau saya boleh sampaikan pendapat saya malah berharap teman-teman memasukkan pendidikan kebencanaan ini totalitas, tidak parsial. Kenapa? Karena rangkaiannya akan lebih mudah untuk diterima anak-anak. Gak usah terpancang waktu lah. Misalnya, gejala alam hanya kita batasi 1 bulan masing-masing. Misalnya banjir 1 minggu, tanah longsor 1 minggu. Kita coba bebaskan itu dulu, Bun. Karena kalau kita lihat lagi, 10 pedoman kurikulum ya, yang salah satunya adalah penyusunan, perencanaan. Di situ deh teman-teman, ya teman-teman buka lagi, baca lagi, cermati lagi. Yang dimaksudkan tema itu hanya sebagai alat untuk membantu. Tema tidak dibatasi, macam dan waktunya. Yuk kita keluar dari kotak. Tempat kami sudah melakukan hal yang sama Bun, artinya sama itu tidak lagi pakai model yang
dibatasi waktu selama setahun, terus tema besarnya sama setiap tahun. Itu sudah 10 tahun terakhir ini. Jadi setiap tahun tema kami boleh berganti. Kita lihat mana sih yang dibutuhkan anak-anak. Oh, ternyata gempa bumi ini berefek banget sama mereka. Berarti kita kira-kira butuh waktu berapa lama nih? 1 semester yuk kita bahas gempa bumi. Berani nggak? Wah, terus kegiatannya apa? Ya, nanti kita sambil jalan. Akan banyak sekali ragam kegiatan main yang bisa kita angkat di kelas sama anak-anak. Dengan model pembelajaran yang sudah kita pilih. Tentunya kalau teman-teman mau mencari informasi, mau belajar lagi, saya yakin 1 semester itu 6 bulan ngomongin gempa bumi nggak habis, Bun. Tapi outputnya anak-anak paham betul. Saat ada gempa sedikit, mereka harus apa? Dan ini kan yang kita butuhkan agar efek pasca gempanya pasca bencana itu tidak bertambah besar seperti yang dulu. Tapi bisa kita minimalkan. Ya tentunya tergantung daerah masing-masing ya. Kalau tadi Pak Zulkarnain kan potensinya banyak di tsunami misalnya gitu, karena di pesisir, gempa dan tsunami. Maka bolehlah tema itu bahkan setahun mau diangkat aja nggak apa-apa kok. Nggak masalah, Bun. Kalau maaf ya, kalau kemudian nanti di lapangan ada akreditasi, atau ada pengawas dan penilik mempertanyakan, jawab aja. Kan tidak ada ketentuan harus sama setiap lembaga satu dengan yang lainnya kan. Waktunya juga harus sama, temanya harus sama. Enggak. Satuan PAUD diberi kebebasan untuk memilih. Dan pilihlah tema hal-hal yang paling dekat sama anak-anak, dibutuhkan oleh mereka untuk nantinya kompetensi inti. Jadi ujungnya ke sikap dan perilaku, nggak hanya sekedar di pengetahuan aja. Boleh pinter, boleh ngerti, tapi pada gilirannya ada masalah, dia nggak bisa ngapa-ngapa, kita nggak pengen anak kita begitu. Kita juga nggak pengen guru-guru kita begitu. Maka artinya pendidikan kebencanaan ini harus dipahami dulu oleh para guru. Begitu. Bu Siti? Oke, Bu Siti Nurfitria gimana Bu tanggapannya? Tadi sempat saya dengar ada aplikasi-aplikasi gitu tadi, tapi kejeda karena gangguan sinyal mungkin. Ya. Gimana Bu Siti Nurfitria? Pengaplikasian rencana pembelajaran. Ya. Oh, pengaplikasian. Jadi contoh rencana pembelajaran pasca kebencanaan. Contoh pasca kebencanaan itu sebetulnya kembali lagi sebetulnya sama aja. Mau pasca, mau pra, mau saat. Kalau saat jelas nggak bisa kita pakai ya. Tapi bisa juga kita membuat saat bencana itu kita masukkan ke kelas. Tidak dalam keadaan bencana beneran loh ya. Itu kita masukkan ke kelas bisa, Bu. Kalau kita memang sudah memutuskan bahwa pendidikan kebencanaan dengan item-item yang sesuai kebutuhan PAUD kita itu menjadi keunggulan di sekolah kita, terus menjadi program yang memang harus kita berikan ke anak-anak. Misalnya gempa bumi. Oh, kita pengen anak-anak nantinya punya kemampuan tanggap bencana, punya ketangguhan menghadapi keadaan pasca bencana. Ya udah, masukin aja ke RPP-nya, Bu. Tinggal Ibu mau bahasnya di mingguan, berapa minggu, kan sebetulnya sama aja. Hanya dibalut temanya misalnya pasca bencana, nggak apa-apa loh, temanya pasca bencana aja nggak apa-apa. Akhirnya kan kita mikir nih, pasca bencana berarti kira-kira nih butuh waktu berapa lama ya? 2 minggu deh. Oh 2 minggu, 2 minggu itu berarti kita bisa mainnya apa ya? Main peran, pasca bencana. Oh dimulai dari kegiatan ada bencananya, terus ada simulasinya, ada di pengungsian misalnya gitu, pasca bencana misalnya di pengungsian ya. Oh, nak dulu waktu habis bencana kalian ada di mana? Itu kita masukkan ke RPP bisa, Bu. Jadi selama sehari itu ditambah lagi, oh kurang 2 hari, kurang 1 minggu kita ngomongin keadaan di pengungsian, di barak misalnya gitu ya, atau di pengungsian. Apa sih yang kamu alami? Pengaplikasiannya masuk ke RPP-nya sama dengan kita membuat kegiatan untuk tema-tema yang lain sama. Hanya kita fokus pada pasca bencana.
temanya kehidupan di pengungsian pasca gempa misalnya gitu. Apa sih yang bisa dilakukan di pengungsian? Apa yang kamu nggak suka? Nah itu bisa kok muncul jadi kegiatan-kegiatan main. Saya yakin itu bisa. Hanya tinggal Bu Guru dan Pak Guru yang mengolah kira-kira main apa ya yang anak-anak tertarik dan mereka merasa mendapatkan banyak hal. Begitu Bu Siti. Ya. Masukkan. Ya, oke. Gimana Bu Siti? Sudah jelas rasanya? Iya, oke. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya ada di Bu room chat Junari. dari Ibu Siti Hajar SPD Awad dari TK Negeri 1 Maluk nih Bu. Oke, saya bacakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdasarkan data BMKG, diperkirakan dampak atau fenomena La Nina terjadi di akhir 2020 hingga awal 2021. Sementara masa pandemik belum berakhir dan belum tahu kapan berakhir pembelajaran masa daring ini. Ya, Nah, pertanyaannya bagaimana penanganan bencana di masa pandemi ini dan simulasi yang pas di masa pandemik kepada anak didik. Nah, terima kasih. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Iya, Bu Bunda. Iya, Mbak. Terima kasih Ibu. Siapa tadi, Mbak? Siti Hajar dari TK Negeri 1 Maluk. Baik. Ibu, memang kita tidak pernah tahu nih BDR sampai kapan ya. Tetapi kewajiban kita sebagai pendidik kan juga tidak boleh berhenti karena pandemi. Karena kita masih harus merencanakan kan. Nah, menurut saya justru di masa pandemi ini kita bisa memetakan lagi. Kita bisa membuat list kembali. Di tengah keterbatasan kita kira-kira apakah program setahun kemarin, program tahunan di awal tahun ajaran kemarin bisa terlaksana? Tidak. Kalau tidak, kenapa? Terus bisa apa? Nah, ini bagian dari pemetaan. Kemudian, ini masih BDR. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita Zoom meet terus sama orang tua nggak mungkin nih. Selain satu kuota, banyak kendala-kendala teknis. Oke. Oh, kita home visit, misalnya gitu kan. Ada beberapa lembaga yang melakukan home visit. Ternyata kepayahan juga. Oke, kita berhenti dulu home visit. Terus kita apa? Kita komunikasi via medsos yang lain, WA atau telepon. Menurut saya tetap bisa kita lakukan, Bunda Siti, penanganan bencana di masa pandemi. Simulasinya kayak apa? Pakai aja metode penugasan ya kepada orang tua dan anak di rumah. Tapi penugasan yang tidak memberatkan. Ya misalnya kayak tadi saya sampaikan. Sebelumnya adalah, kita udah lihat lagi nih, ternyata RPP yang kita buat sebelumnya, sebelum pandemi, berarti nggak bisa kita pakai. Misalnya ya, boleh nggak kita buat lagi yang baru? Boleh, karena ini darurat. Kita fleksibel. Berarti kita buat apa nih? Tentang pasca bencana yuk. Kita susun rencananya apa, kira-kira tugasnya apa ke orang tua. Tugasnya misalnya, anak-anak menggambar kegiatan di pengungsian, misalnya gitu. Atau simulasi tadi, praktek simulasi gempa. Ini ada lagunya. Bapak Ibu bisa ngajarin ini. Itu hanya salah satu contoh aja sih, Bu Siti. Sisanya adalah kemampuan kita dan kemauan kita untuk mencoba membuat perencanaan pembelajaran di rumah untuk anak-anak di masa pandemi. Yang tentunya kita pun sama-sama juga tahu orang tua, ya guru, kita semua kena dampaknya ya. Ya semua senang, intinya begitu deh, semua happy. Anaknya happy, orang tuanya juga happy. Kita kasih penugasan sesuai dengan RPP fleksibilitas kita ya. Di masa pandemi ini happy intinya gitu. Anak seneng. Kalau melenceng nggak apa-apa, nanti dievaluasi lagi. Kita rencanakan lagi. Kira-kira itu Bu Siti dan Mbak Mega. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Di sini ada raise hand lagi dari Bu Junari. Ya, kita buka dulu. Oke, Bu Junari. Silakan Bu Junari, dibuka mic-nya. Iya. Sudah. Oke, Bu Junari, silakan. Silakan, Bun. Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Volumenya Bu mungkin agak dikerasin dikit volume. Oke. Halo Bu Junari. Silakan Bun, mati Silakan lagi mic-nya. Ya, silakan dibuka lagi Bu mikrofonnya. Oke Bu. Iya sudah. Oke sudah. Sudah Bunda. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Ini terkait dengan tema kebencanaan. Saya hanya mau menyampaikan pendapat saya. Selama ini kan kita sudah melakukan kegiatan yang berkaitan dengan kebencanaan di semester 2, yaitu di tema gejala alam ya, subtema gejala alam Bu ya. Itu sudah kita lakukan berbagai macam kegiatan, mau simulasi, tanya jawab, praktek langsung mungkin. Nah, saya mengusulkan pada teman-teman yang lain, ibu-ibu guru, bukan hanya di tema gejala alam saja, supaya terkait dengan kebencanaan ini bisa muncul, bisa pada beberapa tema yang lain. Misalnya pada tema kebutuhanku, di situ kan ada kebutuhan kita makanan, minum, pakaian, kesehatan, keamanan. Dan situ bisa masuk mungkin di tema keamanan. Karena hidup kita ini kan butuh aman. Aman dari apa saja. Bisa juga aman dari bencana alam. Itu yang pertama. Yang kedua bisa juga masuk ke tema profesi. Misalnya profesinya apa? Profesinya misalnya Basarnas. Basarnas kan tidak jauh-jauh dari kegiatan membantu dan menolong yang mengalami bencana alam, Bu. Nah, di situ juga bisa kita bahas selain dari tema gejala alam. Nah, bisa juga profesinya misalnya pemadam kebakaran. Mereka juga di situ akan terlibat PMI. Nah, bisa tema kebencanaan ini masuk ke profesi juga. Dan bisa juga, bisanya pada saat kita bahas tema diri sendiri, terjadilah ini angin puting beliung mungkin, atau gempa, atau hujan deras yang mendatangkan banjir. Nah, di situ akan kita masukkan keinsidentalan ya. Kejadian yang terjadi tiba-tiba. Nah, pada saat kegiatan tema diri sendiri itu, bisa kita bahas langsung secara langsung kebencanaan itu. Itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa diterima. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu hanya masukan Ibunda ya. Terima kasih Bunda Junari. Terima kasih Bu Junari. Ya, saya jawab langsung ya Mbak Mega. Iya, silakan Bu. Iya, terima kasih Bu Junari. Betul yang disampaikan oleh Ibu. Dan kemarin pun sudah disinggung oleh Bu Yulia. Dan diawali dengan Pak Pane ya, bahwa terkait dengan pendidikan kebencanaan ini memang tergantung sudut pandang kita. Bagaimana apakah kita mau memasukkan pendidikan kebencanaan ini dalam KTSP kita sebagai totalitas atau parsial. Nah, kita ulang ya. Kalau totalitas berarti memang kebencanaan ini menjadi sesuatu, menjadi bagian dari tujuan yang ingin dicapai oleh lembaga kita, yang di breakdown ke dalam visi misi. Goalnya adalah anak kita menjadi anak yang tanggap terhadap keadaan lingkungannya. Tentunya ini memang tidak lepas dari tadi pemetaan tadi. Semua kan mau kita pakai tema apapun itu kan dipetakan dulu ya, dipetakan dengan keadaan kita, ke daya dukung yang ada di tempat kita, kondisi yang ada di lingkungan kita, sehingga membuat kita pada saat harus menyusun tema pembelajaran di tahun ajaran berikutnya itu menjadi tahu arahnya mau kemana begitu. Tidak ada yang salah dalam hal ini menurut saya. Artinya bila seperti tadi Pak Zulkarnain menginginkan, pendidikan kebencanaannya mau kita kemas memang lebih banyak nih muatannya karena daerah saya potensi bencananya besar. Tidak ada masalah. Dan itu memunculkan tema yang baru yang tidak sama dengan tema-tema yang terdahulu itu juga tidak masalah. Karena memang diberikan keleluasaan kepada satuan untuk mengembangkan tema itu. Kenapa? Kalau kita belajar lagi tentang perencanaan tema itu kan sebetulnya hanya sebuah bingkai kan Bu.
Sebuah bingkai yang dipakai untuk membantu kita menyampaikan sesuatu gitu, agar ngomongnya nggak kemana-mana. Habis ngomongin apa misalnya, habis ngomongin makanan tiba-tiba SpongeBob. Habis SpongeBob nanti tiba-tiba nggak apa-apa juga kalau memang ternyata anak-anak yang memunculkan, tetapi paling tidak guru kan mempersiapkan segala sesuatunya itu sudah terbingkai, gitu kan. Nah, bingkainya diserahkan kepada teman-teman di lapangan yang lebih tahu kondisinya anak-anak, lebih tahu kondisi lingkungan, yang lebih tahu daya dukung dari lembaga. Daya dukung lembaga itu ya termasuk kompetensi pendidiknya ya. Jadi nggak masalah. Kalau mau parsial seperti tadi Bunda Siti, Bunda Junari sampaikan, berarti itu pun juga bisa masuk ke totalitas kalau memang itu juga menjadi keunggulan, tapi diselipkan ke dalam tema-tema yang kita pilih tadi ya. Oh, tema makanan ternyata juga bisa nyambung ke sana. Nggak apa-apa, silakan saja. Tapi yang saya kunci sekali lagi di sini adalah kita berharap bahwa pendidikan kebencanaan ini, terutama di teman-teman yang tempatnya rawan bencana, kita pengen menjadi bagian yang kemudian membuat anak aware gitu, anak aware. Sehingga memang perlu kita pikirkan langkah-langkahnya. Oh, langkahnya kita mau totalitas. Kita mau bikin simulasi secara berkala sehingga anak-anak benar-benar ngerti. Intinya tidak berhenti hanya di pengetahuan saja, tapi berujung pada sikap dan keterampilan. Misalnya mau di tema profesi, mereka kemudian kita munculkan kebencanaan, boleh. Nah, nanti kemasan di pembelajaran, di kegiatan mainnya itu yang dipikirkan oleh teman-teman. PR-nya kan sebetulnya di situ. Kalau urusan mau menempatkan kebencanaan ini di tema apapun, nggak ada ketentuan baku. Kira-kira itu Bunda, ya? Ya, oke. Bu Junari, ya kira-kira. Ada yang ditambahkan? Oke, mungkin ada lagi dari Bapak Ibu peserta yang lainnya ingin menambahkan atau mungkin ingin bertanya, silahkan. Oke, sepertinya sudah tidak ada Bunda Ya. yang bertanya kembali. Sudah tidak ada? Kalau tidak ada, kita bisa simpulkan barangkali Mbak. Iya, betul sekali. Kita bisa simpulkan untuk... Ya, saya mohon izin dari saya sebentar ya, sebelum saya serahkan kepada Mbak Mega. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, sekali lagi dari materi ini adalah materi yang menguatkan kita tentang pentingnya kebencanaan itu diberikan tidak hanya informasi, tapi berujung kepada sikap dan keterampilan mereka nantinya menjadi pribadi yang Pancasilais dan tanggap serta tangguh menghadapi kondisi di sekitarnya menjadi penting untuk kita pikirkan dalam keberlangsungan proses pembelajaran. Kenapa? Karena memang yang paling tahu kondisi wilayah di tempat kita adalah kita. Satuan PAUD itu adalah kita. Yang tahu kebutuhan anak-anak itu adalah kita. Karena kitalah yang mengikuti perkembangan dari mereka. Jadi, dengan media yang ada di sekitar kita, yuk alam takambang jadi guru. Alam yang ada di sekitar kita itu menjadi guru luar biasa buat anak maupun buat kita, pendidik, untuk bisa memasukkan banyak sekali hal yang penting untuk anak-anak kita agar mereka menjadi pribadi yang tanggap terhadap bencana terutama ya. Karena wilayah kita rawan dengan bencana itu. Perkara sumber belajar juga bisa kita dapatkan dari manapun. Yuk, kita mulai buka kotak diri kita, kemudian gelas ilmu kita gitu. Kita kosongkan untuk kita juga belajar terus. Banyak sumber yang bisa kita ambil. Bahkan sesama teman pun menjadi sumber belajar gitu ya. Bahkan orang tua pun bisa menjadi sumber belajar. Masyarakat di sekitar kita menjadi sumber belajar melalui media yang ada, melalui sumber belajar yang tersebar begitu ya, plus metode yang bisa kita pakai. Metode ini
bisa kita variasikan sehingga anak-anak menjadi lebih bersemangat, menjadi tertarik, sehingga perkembangannya menjadi lebih maksimal. Bapak Ibu, silahkan gunakan kesempatan yang ada yang kita miliki untuk mencari sumber belajar yang seluas-luasnya agar kebutuhan anak-anak kita, terutama untuk informasi kebencanaan ini, pendidikan kebencanaan ini bisa didapatkan sehingga satuan PAUD kita menjadi satuan PAUD yang aman bencana dan tanggap terhadap bencana. Terima kasih Mbak Mega, saya kembalikan. Ya, oke, terima kasih Bu Wiwi atas simpulannya terkait materi tentang metode, media, dan sumber belajar dalam pelaksanaan pendidikan kebencanaan di Satuan PAUD. Jadi, dari materi hari ini, jadi pemilihan metode, media, dan sumber belajar itu bisa dikondisikan dengan lingkungan sekolah atau lembaga Bapak Ibu sendiri gitu ya.